mungkin ada yang bertanya-tanya, tapi paling tidak saya yang menemukan pertanyaan ketika memberikan satu selebaran ini ke mahasiswa. Ini maksud acaranya apa, Mas? Kalau ketika kemudian saya jelaskan, si mahasiswa ini mengatakan, oh iya, penting itu sepertinya. Karena ketika kita lihat di sekeliling kita, ada banyak sekali literatur berbagai macam, jurnal saja ada jurnal ilmiah, jurnal populer, kemudian ada trade jurnal atau trade jurnal. Nah, kemudian di website juga demikian. Buku kadang kita menemukan satu buku yang judulnya sama tapi pengarangnya beda. Ada buku bahasanya bagus, kita butuhkan tapi tata bahasanya nggak karuan misalnya gitu. Kadang-kala ketika searching di internet, di Google, misalnya pakai Google, ketika kata kunci enter paling atas itu yang dipakai. Atau ketika nyari di Science Direct, sekali ngetik di enter kemudian muncul yang paling atas yang dipakai. Nah, hal-hal seperti ini yang saya kira kita perlu diskusikan lebih jauh tentang berbagai hal tentang literatur yang ada di sekitar kita, bagaimana kita berpikir kritis terhadap literatur tersebut, kemudian bagaimana kita memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita dan seterusnya. Nah, sore ini kita kedatangan tamu, bukan tamu ini, tuan rumah juga ya. Satu alma mater dengan saya dari Teknik Biologi UGM, cuma saya pustakawan biodosen, bedanya itu aja sih, tapi sama-sama dari Teknik Biologi. Beda usia juga, tua saya Pak ya. Pak Sarjunardi STMT, dia adalah staf pengajar di Departemen Teknik Biologi Fakultas Teknik UGM. Dia akan menjadi pemantik diskusi kita tentang tips review literatur di sore hari ini, dan sama seperti acara sebelumnya, di perpustakaan ini, acara ini santai. Enaknya gimana Pak? Nanti ketika presentasi ada yang bertanya langsung juga boleh ya. Nanti di akhir juga boleh. Jadi santai saja, bisa untuk bertanya. Saya kira itu intro singkat dari saya. Saya persilakan Pak Sarjun. Monggo. Baik, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sore ini kita coba memanfaatkan waktu untuk selain bersantai juga menambah mungkin barangkali hal-hal yang bermanfaat buat kita. Jadi formalnya santai ya, karena kalau kuliah sudah serius, kalau sore-sore juga masih serius, nanti kasihan pikirannya. Jadi saya tergelitik untuk menyampaikan ke Mas Purwoko waktu itu bagaimana saya sebagai pengajar itu merasa ada hal kewajiban saya yang perlu saya sampaikan ke mahasiswa. Saya cenderung banyak memberikan tugas untuk silakan review literatur, kumpulkan dalam 2 minggu, atau mungkin dalam bentuk ringkasan dan seterusnya. Karena saya tidak pernah memberi tips kepada mahasiswa untuk bagaimana sih mereview literatur itu. Ya, karena sama-sama bukan bidang saya yang ngajar itu. Dan saya merasa bahwa ini adalah suatu skill yang sebenarnya kalau mahasiswa menguasai dengan bagus, itu akan menunjang kelancaran dia dalam studi maupun berdasarkan studi. Karena kita bisa tahu bahwa review literatur itu digunakan tidak hanya tugas kuliah, kayak yang saya sebutkan tadi ya, saya kasih tugas kuliah dalam waktu yang mepet. Tapi nanti ketika kalau teman-teman mahasiswa yang satu mau menyusun proposal, baik proposal skripsi, mahasiswa sebuah esai atau disertasi, pasti ada landasan teori. Nah di situ tentu bagaimana mereview literatur untuk bisa menyampaikan satu landasan ilmiah yang baik. Termasuk nanti kalau sudah selesai kuliah mengerjakan ada semacam proyek studi dengan dosen sebagai asisten dosen ataupun nanti saudara-saudara bekerja, itu kalau masih bekerja di background bidangnya gitu ya, itu tentu masih berhadapan dengan yang namanya literatur. Nah, kenapa ini jadi satu skill yang kita perlu ada beberapa tips untuk bisa mereview literatur secara baik? Karena
seperti yang disampaikan Mas Purwo tadi. Sekarang ini kita berhadapan dengan literatur yang begitu banyak. Nanti saya sebutkan macam-macamnya gitu ya. Dalam waktu yang terbatas, kita diminta untuk mengekstrak informasi, mereview informasi. Bagaimana membandingkan satu topik yang sama dengan sudut pandang yang berbeda pada tahun yang berbeda dari penulis atau penulisan atau penelitian yang berbeda. Itu sebagaimana tips-tipsnya gitu. Saya sengaja tidak mereview kepada sesuatu yang sifatnya akademis. Jadi saya tidak searching buku tentang how to review the literature. Saya lebih akan menceritakan pengalaman pribadi saya waktu saya menyelesaikan program-program studi saya. Karena sifatnya lebih membumi. Karena kalau akademik kan biasanya kontekstual, teoritis. Tapi kalau cerita tips itu barangkali yang lebih bermanfaat. Yang akan saya ceritakan adalah yang saya jumpai dan kemudian bagaimana mencari solusi dari hal tersebut. Nah, sore ini kita akan bicarakan beberapa hal ini. Jadi bagaimana kita mengetahui jenis-jenis referensi, termasuk kelebihan, kekurangannya, dan prioritas atau kedudukan hierarki dari referensi itu di dalam satu karya ilmiah itu seperti apa. Kemudian tadi ada topik dan kata kunci. Kalau kita mau mencari literatur yang kita butuhkan, kemudian bagaimana kita compile literatur yang tadi saya cerita lebih banyak, kemudian bagaimana kita men-select, kemudian bagaimana mengurutkan, kemudian ada komparasi atau kombinasi, atau kadang kita sebagian dari justru publikasi itu kita eliminir gitu ya. Dan terakhir kita bagaimana menyajikan review kita terhadap literatur itu dengan sistematika dan hasil akhir seperti apa. Sekali lagi formatnya santai, nanti kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan langsung saja ya. Jadi tidak usah menunggu selesai gitu. Baik, yang pertama adalah reference atau pustaka. Ya, jenis reference itu banyak sekali, tapi ada prinsipnya, ada bukan pembagian secara tertulis, tapi ada 3 hal yang kita sering jumpai lah di perpustakaan ini. Staf pokok selaku jadi kita di perpustakaan atau di tempat lain akan menemukan referensi dalam bentuk pertama textbook. Ya, textbook ini adalah satu karya tulis dari satu atau beberapa pengarang penulis yang disusun dengan satu cakupan bidang ilmu yang khusus. Ya, saya berasal dari geologi. Ini ada penulis yang menuliskan buku tentang geologi dan nanti ada topik khusus yang ditulis. Jadi sifatnya dia komprehensif, cakupannya banyak. Kemudian berdasarkan satu hasil penelitian yang juga biasanya tidak dalam waktu penelitian yang singkat. Textbook itu biasanya satu kompilasi dari hasil penelitian yang panjang dan mengatur ke literatur sebelumnya. Makanya kalau kita lihat reference dari satu textbook itu biasanya tidak hanya puluhan ya, dalam satu topik itu secara besar. Di textbook, dia coverage-nya luas, dalam arti cakupannya mendalam, kemudian hasil rangkuman dari penelitian sebelumnya yang masif, yang panjang gitu ya. Kalau itu dianggap sebagai kelebihan, karena cakupannya dalam, mungkin detail, tapi di sisi lain bahwa kita berarti harus membaca banyak hal dari textbook ya. Karena informasinya banyak dalam buku itu. Nah, terkait dengan textbook, sering kita menemukan textbook dengan judul yang sama itu ditulis oleh penulis penyusun dengan satu revisi ya. Jadi ada edisi berikutnya, ada revised edition ya, kayak buku tentang historical geology itu sampai tahun 90 ada 7 edisi revisi. Apa yang
kelihatan di sini kan, teman-teman. Sering saya dengan mahasiswa waktu masa skripsi konsultasi menyampaikan daftar pustaka saya pakai referensi misalkan Sandbox. Itu saya bilang jangan pakai ini karena ini edisi lama. Dimana edisi baru yang request itu sudah ada perbaikan banyak hal di sana. Karena dia menemukan penelitian baru, menemukan konsep baru. Jadi untuk textbook yang nulis yang sama, judul yang sama, carilah ya the latest ya edition. Nah, ini nih tipsnya. Kenapa? Pasti yang edisi yang terbaru itu akan mencakup mengkoreksi dari sebelumnya. Seringnya, nah ini yang saya hadapi sendiri, termasuk saya, kita pokoknya nanti sudah ketemu informasi itu, ya bukunya sudah ketemu, Pak sudah ketemu ini, tapi belum dicek edisi itu berapa. Nah, ini jadi referensi untuk textbook itu yang sering sekali saya hadapi. Mahasiswa S1 S2 saya sering menyampaikan sering tidak dicek edisi itu berapa, sehingga saya selalu beri masukan, oke, cari edisi yang sekian, karena itu lebih akhir ya, lebih cakupannya lebih bagus. Nah, kemudian yang kedua adalah paper. Paper ini adalah satu publikasi ilmiah yang mendasarkan pada penelitian yang sifatnya khusus. Jadi coverage-nya sudah lebih terarah pada satu permasalahan tertentu. Jadi paper itu publikasi ilmiah yang dipublikasikan untuk membahas satu topik permasalahan tertentu, jadi sangat khusus. Jadi yang biasanya 10 sampai 20 halaman sudah termasuk gambar gitu ya. Nah, paper bisa kita juga dalam bentuk jurnal maupun proceeding. Kalau proceeding itu biasanya kita melakukan satu acara, entah itu seminar, entah annual convention, kemudian hasil dari publikasi atau yang dipresentasikan di dalam forum itu dijadikan satu, namanya proceeding. Itu juga publikasi paper ilmiah. Satu lagi jurnal. Nah, bedanya kalau jurnal itu adalah terbitan berkala, hasil dari kontribusi dari peneliti. Jadi peneliti memberikan kontribusi satu tulisan ilmiah dalam bentuk paper kepada penerbit. Jadi kita perlu jurnal sekali. Bedanya di sana, proceeding tidak berkala. Bisa dia tahunan. Ya, di Jogja ada seminar nasional pembimbingan tiap tahun. Jadi ada proceeding tahunan. Indonesian Petroleum Association itu sejak tahun 72 sampai sekarang masih dijaga dan berlangsung. Tiap tahun membuat namanya IPA proceeding. Tiap tahun dia mengeluarkan. Tapi yang jurnal itu berkala. Ada yang triwulan, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, bedanya apa? Bedanya begini, meskipun sama-sama di dalam kepanitiaan atau tim editor itu ada reviewer, jadi sebagai jurnal meskipun pasti ada reviewernya. Jadi ketika kita mengirim satu publikasinya pasti direview sebelum dinyatakan diterima untuk dipresentasikan dalam seminar atau annual convention atau apapun, atau di jurnal untuk diterbitkan di dalam jurnal itu selalu ada review, ada timbal balik, ada kontak, ada revisi dan seterusnya. Jadi ada review. Nah, tetapi kalau jurnal ini karena sifatnya dia terbitan rutin, sekali lagi, kalau jurnal kan sifatnya terbitan rutin, biasanya topik-topik yang diterbitkan itu selalu terkait dengan topik-topik sebelumnya. Artinya apa? Artinya kemungkinan satu topik judul yang sama, penelitian yang sama disampaikan berulang itu di jurnal kecil. Karena di reviewernya itu sudah pernah disampaikan, pernah ditulis. Kalau di proceeding tidak, ini ya gitu Indonesian National Geology itu ya, ahli geologi Indonesia itu, dia ngadain Hagi, gimana ahli geologi kan ngadain sendiri, bisa jadi overlap. Penelitiannya topiknya overlap. Sama, karena datanya juga sama, sebetulnya mungkin beda ya. Tetapi kalau jurnal, di satu jurnal itu lebih aman dari sisi itu. Karena tim reviewernya sudah memastikan ini kayaknya pernah diterbitkan begitu. Artinya apa? Artinya secara keamanan kita memakai satu topik merefer ke jurnal yang qualified ya, itu lebih aman, lebih apa namanya terjaga untuk publikasi bahwa ini topik ini pernah diterbitkan ya, atau pernah dibahas gitu. Prosedur
Jadi sangat memungkinkan untuk satu daerah yang sama, satu topik yang sama dibahas oleh peneliti yang berbeda, karena forumnya beda. Nah itu. Nah kemudian ada banyak sekali articles, documents, jadi ada report penelitian yang tidak publikasi, transkripsi, referan, seminar yang mahasiswa adakan, terus ada lagi mungkin hasil penelitian, proyek dosen yang tidak termasuk kategori publish, yang unpublish itu bisa dalam bentuk reports atau handouts kayak sore ini saya kasih sesuatu ini ada handoutsnya, itu artikel bisa dijumpai dalam website atau blogs, orang nulis di blogs atau bulletin dan berbagai macam media yang termasuk yang tidak secara ilmiah diakui sebagai publish reference, jadi referensi yang publish yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya menyampaikan ini beberapa referensi ini untuk bisa mengetahui hierarki tingkat kekuatan landasan ilmiah terkait pakai untuk berargumen atau menyusun satu karya. Dari sini itu dua hal, makanya yang artikel dan dokumen itu saya kasih garis putus-putus. Karena informasi di sana itu termasuk gray information yang karena kita tidak bisa bertanggungjawabkan. Kalau kita buka searching di mesin pencari, kita sering ketemu informasi yang sama masuk di blog banyak orang. Jadi orang tulis blog yang isinya copy paste dari sumber yang kita nggak tahu. Jadi dua hal teks dan paper ini adalah yang secara hierarki mempunyai kedudukan yang sangat kuat untuk dijadikan landasan ilmiah. Tapi artikel yang documents di luar itu masih pertanyaan. Jadi kalau dia bisa mensitir sumbernya dari mana, kita bisa mengatur sumber aslinya, that's fine. Tapi kalau tidak bisa bertanggungjawabkan. Bisa menyarankan sebisa mungkin kalau kita mau menyusun proposal atau bikin report untuk studi dan seterusnya, ekspor atau paper. Artikel dokumen yang lain-lain ini akan dibanyak challenge ya. Jadi kalau nanti bikin proposal atau dalam skripsi ya, penelitian akan di challenge. Boleh, tidak mengharapkan gitu ya, boleh, tetapi harus betul-betul dicari sumber informasinya secara valid ya dari mana. Orang bikin blog itu kan modalnya ya bisa bikin blog, terus cari informasi juga bisa googling gitu ya. Dosen pun kalau bikin blog itu juga informasi bisa juga ada dua, hasil penelitian dia atau dia mengikut dari sesuatu yang lain. Kalau ini tidak ada kejelasan sumbernya dari mana, kita biasanya terus memasung kita refer di blog ini tanggal sekian. Karena sebenarnya itu tidak, itu sebenarnya yang bikin blog. Jadi dia benar, dia tanggal sekian dari situs itu betul, tapi informasi itu belum tentu ditulis oleh yang bikin blog, gitu ya. Kalau searching itu biasanya gitu, yang sejarah terjadinya bumi, wah banyak sekali dan informasinya sama itu ya, karena copy paste gitu ya. Dengan mana yang lebih dulu, mana yang belakangan juga tidak tahu. Jadi sekali lagi dari sini, mana yang lain jadi reference dua hal, textbook, papers itu aman. Papers juga yang qualified. Kalau mau artikel dan dokumen non textbook, non papers, hati-hati harus bisa meyakinkan bahwa itu dirujuk dari sumber yang jelas. Misalkan bagaimana misalnya gini, oke, saya ada e-book yang dirilis oleh satu blog tertentu atau e-book yang dirilis oleh website tertentu, boleh. Tapi yang kita citra apanya? E-booknya atau situsnya? E-booknya. Jadi misalkan Patty John ya, dia membuat buku itu dibikin e-book dan disebarluaskan, publikasikan. Yang kita citra bukan situsnya, yang kita citra bukunya, e-booknya itu. Yang gitu ya. Jadi boleh seperti itu, tapi hati-hati. Kira-kira begitu untuk kita memilih referensi yang akan kita jadikan landasan untuk tadi tugas kuliah, bikin proposal, skripsi, disertasi atau bahkan atau tesis atau untuk kerja dan seterusnya. Ada yang mau didiskusikan dulu tentang referensi sebelum kita lanjutkan? Jadi tingkat hierarki kekuatannya sudah bisa dipahami ya. Ya, silakan. Nama saya Restu Kadirul dari Teknik Geologi.
keberhasilan antara geologi dan teknik sipil. Nah, di sini saya pertanyaan waktu itu saya di sini lebih banyak menggunakan satu mungkin textbook ya dia masuknya karena dia monograf. Kira-kira kan monograf itu posisinya di mana? Masih Pak? Iya, baik. Monograf itu adalah ini biasanya termasuk banyak penulis juga membuat satu rangkuman ilmiah dari penelitian dia, tetapi karena sifatnya bukan satu coverage yang dalam satu bidang ilmuwan, ya, itu sebenarnya hampir setara dengan paper, karena kayak biasanya kajiannya lebih detail, tidak coveragenya tidak seluas textbook. Ya, cuma dia tidak muncul dalam satu publikasi jurnal ataupun proceeding, jadi diterbitkan tersendiri. Nah, itu monograf. Kan saya juga sering menggunakan monograf. Jadi monograf itu kayak textbook versi concise lah. Ya, jadi versi apa ya, tipis atau versi karena kajiannya biasanya tidak sebanyak textbook ya. Jadi biasanya pada satu bidang yang lebih khusus. Nah, pertanyaannya adalah sevalid apakah satu monograf itu, gitu ya? Kan kalau kita mau mengacu kan di sana, ya, apakah atau tidak? Monograf itu mestinya kalau yang kita bisa akses yang juga dipublish. Kalau monograf yang tidak dipublish, dia masuk ke artikel dan dokumen. Saya bikin tulisan, tugas kuliah saya edit, terus saya kasih cover, jadilah monograf. Tugas kuliah saya kasih saya dua misalkan, jadi monograf. Kalau ini tidak saya publish ke satu institusional publish, monograf saya adalah masuk artikel. Karena tidak dipublish, bedanya apa? Kalau dipublish sudah ada proses reviewer oleh editor yang mau publish. Tapi kalau saya bikin judul saya sendiri, terus saya sebar, Mas Proko saya kasih kalau ada yang butuh, terus saya kasih, tidak ada proses reviewer. Jadi khusus untuk yang mau memakai monograf, lihat dia diterbitkan atau tidak oleh satu institusi, atau dia satu monograf yang sekali lagi ya itu tadi bisa sangat memungkinkan. Saya bikin monograf, terus saya perbanyak gitu ya. Jadi intinya atau simpulnya begini, satu proses publikasi oleh satu lembaga publikasi biasanya sudah mengalami proses namanya reviewer oleh tim editor. Kalau publikasi apapun, tidak hanya monograf ya, buku pun textbook ya, yang tidak diterbitkan oleh satu lembaga ilmiah publikasi, ya saya bikin buku bisa. Terus saya banyak sendiri kan bisa, gampang nih. Sekarang banyak pencetakan. Tidak diterbitkan oleh satu lembaga penerbit yang qualified, itu juga kualifikasinya kan dipertanyakan. Kan ISBN itu gampang, ISBN itu urus ke Jakarta nggak mahal. Jadi ya kalau buku yang non ilmiah saya sering bikin terus, nah apa yang harus ini orang lain non ilmiah, buku novel atau apa itu terbitin. Nah, terkait dengan monograf kembali tadi, kalau kita melihat dia sebagai suatu yang diterbitkan, dia penerbitnya kualifikasi. Tapi kalau tidak, dia masuk ke sini artikel dokumen. Nah, kalau artikel dan dokumen, bagaimana kita menilai kevalitannya? Kalau dia merupakan hasil penelitian, studi, project, research, yang itu sudah mengalami suatu proses presentasi, diskusi dan sebagai final report, dan sudah didiskusikan ada chapter pembahasan di sana. Itu bisa kita pakai, tidak masalah. Gitu ya. Jadi kevalitannya tidak masalah sejauh kita yakin bahwa dia memang sudah mengalami proses itu. Nah, itu nanti ke belakang kita akan begini. Kita menyusun satu landasan ilmiah dari tugas proposal atau studi kita itu kan tidak berdasarkan satu landasan saja, atau tidak hanya pakai monograf itu. Saya menyarankan begitu. Jadi nanti kan kita compare, kita kompilasi kita lihat yang lain. Jadi kalau pakai monograf saja, ya nanti dilengkapi lah, tidak hanya monograf, textbook, paper. Nah, kelebihan paper dibanding textbook yang lain adalah paper biasanya lebih up to date. Textbook itu orang geologi masih pakai, ada textbook yang tahun 1930-an itu ada, yang lebih tua juga ada, buku dari Belanda itu saya juga punya. Lama-lama bukunya masih sering dipakai, tapi untuk ke up to date itu paper up to date. Jadi singkat cerita Mas, tolong tidak hanya pakai monograf sama saja.
dilengkapi dengan yang lain, syukur ada textbook, ada paper gitu ya, itu lebih kuat, Pertanyaannya kenapa kita sering merasa cukup dengan satu landasan yang kita cobai? Kenapa? Ya kita itu manusia kita sudah ketemu ini masa cukup. Kita kan tidak tidak ingin bersulit-sulit lah. Kita bandingkan dengan yang lain ada keberatan tidak. Biasanya kita mana yang kalau masuk ke mesin pencarian, seperti bagian paling atas itu yang dianggap paling valid. Nah itu sudah diacu tanpa kita bandingkan dengan yang lain. Nah itu yang kadang-kadang pada satu sisi nanti bisa menjebak kita, merugikan kita. Jadi pesan yang lain adalah ya bagaimana kita kemudian mengkomunikasikan informasi tidak hanya berdasarkan satu informasi saja. Kira-kira begitu ya. Nanti bisa ya. Bagaimana dengan penelitian sebelumnya seperti tesis atau skripsi? Itu bagaimana? Bagaimana maksudnya? Bagaimana kevalidan? Ya. Dari sisi kevalidannya ya. Dari sisi kevalidan, nah ini yang begini. Kevalidan kita itu kita bisa nilai informasi dari beberapa sudut pandang. Yang saya sebutkan tadi salah satunya adalah dari sisi penerbit ya. Kalau suatu publikasi siapa yang menerbitkan itu adalah garansi bahwa yang diterbitkan itu kualitas terbitnya dari penerbitnya. Nah sekarang kalau itu sifatnya tesis, sifatnya skripsi, itu garansi validnya dari mana? Mau tidak mau, sejujurnya saya ambil saya dan teman-teman itu adalah jujur ya, itu kevalidannya itu adalah dua hal yang dosen dipakai. Yang pertama adalah dari landasan yang dipakai. Dia kan membandingkan landasannya bagus tidak? Kalau landasan yang dipakai juga nggak bagus, ya nggak valid dasar yang digunakan. Oke. Kemudian metodenya lengkap atau tidak, valid dan tidak. Landasan yang dipakai dan metode itu mempengaruhi hasil. Kalau dua depan ini nggak bagus, jangan dipakai skripsi. Nah yang ketiga yang saya cerita di luar ini yang saya jujur tergantung pembimbingnya. Iya kadang-kadang gitu. Tidak semua dosen itu punya kualifikasi yang sama. Dalam arti kecermatan mau membaca, dan mau berdiskusi, mau beri masukan, ya sama. Jujur kalau geologi mungkin bisa apalah, bapaknya yang cermat ini beri masukan, ini kalau ini bapaknya merem tanda tangan. Itu juga kalau alumni sering keluar kalau dengan bapak A begini dan tapi itu di luar konteks ilmiah yang dua tadi yang dipakai. Jadi bagaimana alasan teori yang dipakai dan metodenya hasil mengatur ke sana. Tapi kalau saya pakai skripsi ya saya di luar saya pasti lihat ini dibimbing siapa. Karena dosen itu adalah final touch-nya mahasiswa siapa? Dosen, pembimbing yang dia approval. Jika dia approval itu apa? Dosen itu mempertaruhkan kompetensi dosen itu. Masuk harga diri. Saya pernah mengundurkan diri jadi dosen pembimbing. Ada mahasiswa saya S2 dari Kamboja. Itu berdiskusi dengan saya kasih masukan. Dia mau menghitung satu riset cadangan minyak. Karena dia orang mining, dia menggunakan sistem mining. Jadi kalau ada blok begini yang kotaknya mining, pokoknya dia hitung luasannya berapa, totalnya berapa, berarti semuanya berisi minyak. Saya no way, nggak bisa. Saya bilang fluid itu akumulasi, minyak itu terakumulasi syaratnya tertentu. Nggak bisa semua tempat ada isinya. Dia harus ada jebakan dan seterusnya. Jadi kita harus mendefiniasi. Nggak bisa saudara pakai statistik. Hanya tebal kali luas, kemudian porsinya berapa, kali bisa. Dia nggak mau. Saya pembimbing juga, ada pembimbing utamanya. Dia masuk ke dalam sidang kompreh. Saya bilang, saya tidak setuju dengan metode yang dipakai. Kalau saya masih di sini, pasti saya akan memberikan approval. Saya membuka seperti itu. Terus begini, kalau mau dibimbing oleh saya, ganti metode itu. Tapi kalau tidak, saya juga ingin mempersulit. Saya akan memberikan diri sebagai pembimbing. Kalau nanti ada yang mau meluluskan, silakan. Saya memberikan diri. Jadi mahasiswa nggak mau ganti, saya juga nggak bisa beri masukan. Daripada saya menggambar, kan dosen kan punya kartu turun itu. Kalau nggak mau ya nggak saya teruskan, saya nggak. Silakan kami
dia, nama saya nggak dari situ gitu. Akhirnya betul, saya nggak tahu ceritanya gimana, pokoknya dia lulus juga. Saya nggak tahu, pokoknya saya udah berlepas tangan. Gitu. Saya sudah sampaikan ke pada pemain, pada baca begini gitu. Terus saya nggak tahu ceritanya lah pokoknya. Tapi teman-teman itu sadari bahwa dosen pembimbing skripsi maupun tesis terus adalah gampang terakhir untuk memberi sentuhan. Namanya skripsi tesis itu matang tidaknya, layak untuk dicicip tidaknya, dari itu ukur matang itu. Makanya dosen-dosen sudah punya tanggung yang besar, paparkan apa namanya itu tadi, kompetensi dan seterusnya. Jadi tips yang lain yang dilihat pembimbingnya siapa. Yang kedua itu adalah tips valid ya, lihat dari alasan teori, lihat dari metodenya, oke, tapi yang ketiga lihat. Kabar gembiranya di situ sedikit mahasiswa yang apa namanya mau bimbingan saya. Saya bersyukur jadi malah tidak banyak. Oke ya, kita lanjutkan. Nanti terus satu lagi. Nah berikutnya setelah kita tahu referensinya seperti itu jenisnya dengan tingkat kedudukan hierarkinya, kita ingin mencari sekarang menemukan dari referensi yang banyak sekali di perpustakaan maupun di web maupun di laporan ilmiah yang lain itu, kita mau mencari untuk tugas kepentingan kita, untuk urusan proposal, untuk tugas kuliah itu dari mana kita bisa menemukan yang kita cari. Ini tanda pertama adalah kita menemukan informasi dari source yang sangat banyak. Saya harus mulai dari mana? Nah, begini, kalau kita mau mencari referensi yang sifatnya topik, jadi kita ada satu topik yang kita cari. Nanti beda referensi, beda pendekatan di dalam menemukan. Ini mungkin sebagian sudah tahu, kita rangkum. Kalau sifatnya dia textbook, informasi yang kita cari itu biasanya akan tercermin dalam judul daftar isi. Jadi langsung kita lihat judulnya, apakah ada orang biologi nyari pertama perpustakaan biologi, orang Mesir ke perpustakaan Mesir, perpustakaan elektro dan seterusnya. Lihat judul yang terkait dengan topik kita, terkait ya sama persis. Jadi buku yang banyak, kita langsung tanya ke perpustakaan yang Mas, yang terkait dengan masalah struktur biologi mana? Mas, yang terkait dengan mungkin arus lemah mana? Oh, orang ini blog ini, itu masuk di sana. Kemudian beberapa buku yang terkait itu dilihat daftar isinya. Kita sudah menggunakan keywords topik di dalam daftar isi ada atau enggak? Dan kalau ada, nah itu taruh ini saja sudah. Itu udah kita ketemu. Isinya seperti apa? Kalau dia paper, entah di jurnal, entah di proceeding, yang kita lihat abstrak. Kita lihat abstrak. Karena abstrak itu adalah ringkasan di sana. Ada topik yang kita cari di dalam referensi itu ada di abstrak. Bisa di bawah abstrak ada keywords. Jadi kalau kalian juga bikin abstrak, keywordnya itu jangan apa ya, jangan kayak formal saja. Yang penting ada dari sisi keywordnya. Keywords itu adalah satu panduan bagi orang lain. Bukan ada, karena ada kan yang tulis, paham? Panduan bagi orang lain untuk bisa menggunakan hasil penelitian saudara, menggunakan paper saudara itu keywords. Jadi kalau orang mencari, kalau sekarang kan gampangnya hashtag gitu ya, itu keyword di dalam paper itu yang artinya ada 3 kata. Kenapa 3 ya? Kalau semuanya nanti orang yang alay bisa banyak banget keywordsnya. Itu hashtag orang mencari dari sana. Jadi bahwa sekarang dari situ. Buku terutama untuk textbook ada beberapa jenis yang dia termasuk kategori buku-buku yang bagus itu setiap chapter, bahkan ada yang subchapter itu ada ringkasan. Kalau di biologi yang terutama yang evaluasi informasi, analisis log yang bidang saya, satu buku yang bagus itu karangan dari TOP 1983, Introduction of Development Log. Dia lengkap, jadi satu subbab chapter, satu bab itu pasti dikasih ada referensi untuk further reading, ada summarize dari apa yang sudah dicari dia. Lihat di situ. Ya. Kemudian kita bisa juga menetapkan indeks. Jadi paling belakang, buku paling belakang itu ada indeks. Itu bahkan termasuk kategori teks yang bagus, kategori atau masuk beberapa teknologi yang ada di dalam buku itu, ada dengan halamannya. Jadi kalau kita nyari topik, langsung buka indeks. Oh, ini di halaman sekian. Istrinya ada glossary. Kalau glossary itu penjelasan dari beberapa teknologi yang barangkali di dalam acuan teks tidak dibahas lebih detail.
Tapi kalau indeks yang saya maksud adalah yang di mana posisi buku itu membahas topik itu, biasanya di indeks. Jadi satu kata tertentu itu ada di halaman isinya. Buku yang bagus biasanya begitu. Saya kan hampir tidak habis pikir bagaimana mereka itu bisa mengarang buku yang tebal sekali, menggunakan referensi yang banyak sekali, bahkan sampai bisa menulis tulis dan glosary. Itu berapa lama yang dibutuhkan. Setelah saya runut, saya tahu ternyata mereka tugasnya memang hanya meneliti dan tulis buku. Kalau dosen-dosen sini kan yang ngajar, pengabdian masyarakat, KKN itu ya. Nanti ada lagi publikasi, nanti ngisi, ya nggak bisa dilanjutkan. Itu di luar. Seperti itu. Kemudian ada beberapa bibliografi. Jadi ada satu terbitan yang khusus mengkompilasi tulisan-tulisan ilmiah dari sisi judul, tahun, ya, pengarang, itu bibliografi. Itu sering muncul di sana. Ya. Nah, satu lagi data pustaka. Kenapa kita memanfaatkan data pustaka? Padahal kita mencari sesuatu dari buku. Karena begini, adalah buku yang kita tulis itu mengacu ke tulisan yang lain, yang kebetulan tulisan yang lain kita cari. Saya waktu nulis disertasi proposal S3 saya itu banyak ketemu dari data pustaka oleh paper atau buku yang sudah ada. Ini yang saya cari. Justru muncul di data pustaka penulis itu. Jadi saya menemukan bukan di bukunya itu, bukan di papernya itu, tapi di paper lain, di buku lain yang diacu oleh penulis buku itu. Saya telusuri dan baru. Nah, jadi ini bagaimana kita mencari topik yang kita cari dari sekian banyak referensi, tipsnya ada di sana. Ini mempercepat. Kita kan tidak mungkin buka satu-satu semua buku yang ribuan. Ya. Fakultas ini berapa mas koleksi sini bukunya? Di sini pak? Iya. Di sini sedikit ya pak. Berapa ribu? 5.000 eksemplar. Untuk satu departemen, satu jurusan itu berapa ya? Mungkin 2.000-3.000 bulan. Itu bukan pekerjaan yang ringan kalau mau membuka semuanya satu-satu. Yang paling gampang biasanya apa? Hanya pustakawan. Nah, gitu. Di biologi namanya Mas Diki Setiran. Mas tarikan begini, perhatian saudara-saudara. Pustakawan itu membantu Anda di dalam memanage informasi, tetapi dia bukan termasuk orang yang berkompeten terhadap bidang yang Anda pelajari. Beda ya? Dia membantu menata source informasi, tapi dia juga bukan pada potensi untuk kalau misalkan kalian tadi buku struktur geologi kaitan dengan tektonik, dia memang nggak belajar untuk kalau struktur geologi itu kaitan dengan tektonik, sehingga informasinya itu bisa disodorkan selain di buku struktur juga buku tektonik juga terkait misalkan. Enggak. Nah kita yang lebih mana? Itu pasti begitu. Kalau judulnya jelas, edisinya jelas, pustakawan agak gampang nyarinya. Tapi kalau baru topik, ya nggak gampang gitu. Saya nanya ke Mas Yusri, Mas tolong carikan topik komunitas. Itu fosil penciri zaman Yusin, zaman 55 juta miliar. Ya memang kesulitan. Komunitasnya kaitannya dengan apa? Saya harus cari buku apa? Kalau saya jawabkan Mas itu di buku tentang fosil dia masih ini. Baru kalau Mas itu buku tentang paleontologi, dia karena nggak tahu paleontologi aja saja. Tapi kalau kita topik khusus, karena pustakawan memang tidak baca itu. Makanya kita sendiri yang kemudian harus punya tips cara untuk bagaimana menemukan secara cepat. Nah berikutnya, kalau sudah ketemu banyak, ya sudah dijadikan satu, kita sebelum bekerja kita tata, kita kompilasi. Ya, literatur itu bagaimana kita bisa menggunakan yang sudah kita temukan itu biar mempunyai kemudahan di dalam kita menggunakannya. Pilihannya apa ya? Itu satu topik tertentu, nanti kita bisa susun berdasarkan pengarang atau berdasarkan tahun. Ya, jadi buku itu bisa kita susun berdasarkan tahun, pengarang ataupun topik yang dekat, gitu ya. Nah, dari pengalaman saya dan ada manfaatnya adalah begini. Ketika kita membutuhkan satu topik tertentu dan banyak literatur, saya biasanya akan catat berdasarkan urutan tahun. Kenapa? Karena
asumsinya begini, ketika sudah saya tata berdasarkan urutan tahun, nanti saya akan buka dari yang paling muda, yang paling update, yang paling akhir. Kalau informasi buku yang paling akhir sudah mengacu ke informasi buku sebelumnya, dia merefer dan membahas. Ini misalkan buku tentang tekstur sedimentologi, itu bukunya banyak dan yang paling baru misalkan dari Zipper and Potter misalkan. Nah di Zipper and Potter sudah bahas dari dia sudah bahas dari Sackbolt, sudah bahas dari Petitjon, dan dari ini akan saya prioritaskan. Saya akan punya waktu lebih efisien dibandingkan saya harus baca buku satu-satu itu dengan saya baca buku yang sudah oleh penulisnya dibantu untuk dikacu, dibahas. Ya, bisa dipahami gitu ya. Karena kita akan dibantu oleh penulis untuk mengacu, mengkaji, membahas dari topik itu. Kita nggak perlu kemudian berusaha payah. Kita mengikuti lah. Gitu ya. Nanti kalau misalkan apa namanya ada berdasarkan baru, saya akan mencoba mendasarkan seperti itu. Nah, sesuatu yang kemudian dari yang paling update, ini yang lama dan seterusnya itu, tetap saya buka juga yang lama. Ada beberapa kasus ketika updatean ini tidak mengacu. Kenapa kok ini tidak diacu? Pada topik yang sama, penulis yang baru tidak mengacu. Ada sesuatu. Nah, ini saya juga masuk kategori yang sangat penting kan. Pasti ada sesuatu. Jadi tipsnya adalah kalau saya sudah ketemu 10 buku misalkan ya, saya kan kata per tahun saya buka akses dari yang paling muda. Ya, kemudian baru melihat ke sana. Kalau yang paling muda itu isinya sama dengan yang awal, sama ya ini berarti kan statementnya tidak perlu kita pelajari, tidak perlu kita bahas lebih lanjut, kita gunakan itu sudah cukup kuat. Dan di sana kita boleh berhak untuk mengatakan bahwa satu statement ilmiah ini ya, sudah diacu oleh beberapa penulis, beberapa pengarang, beberapa ilmuwan, diantaranya adalah ini. Dia sangat kuat sekali. Nah, jadi kita pisahkan berdasarkan tahun. Untuk kodifikasi, misalkan menata di dalam folder itu Mas Purnomo lebih tahu ya dengan software, bagaimana kita menemukan apa namanya sumber informasi di level atau komputer secara cepat. Tapi kalau untuk kepentingan membacanya, untuk kepentingan apa namanya mulai kemudian kita mengkajinya, saya biasanya titiknya adalah saya akses dari yang paling muda sampai kemudian kamu yang namanya paling awal ya, paling tua itu seperti apa pendapatnya. Nah, ini setelah kita tata, kita akses dari yang paling muda seperti itu, kita kemudian begini. Ini buku yang paling muda, ketua, dan seterusnya. Kita akan mengarah kepada satu paragraf yang khusus membahas topik kita itu. Buku yang tebal sekali itu tidak semuanya yang kita baca, tidak semuanya terkait dengan topik yang kita cari. Nah, tipsnya untuk bisa menemukan topik yang kita cari itu adalah dengan skimming atau baca cepat. Baca cepat itu yang tujuannya bukan untuk memahami, jangankan yang buku tebal ya, paper yang sedikit sekali butuh berapa hari gitu ya. Satu paper yang 10-20 halaman dengan gambar itu ideal dipelajari setidaknya 2 hari. 2 hari. Satu hari pertama untuk melihat gambaran keseluruhan, hari berikutnya menemukan topik yang dicari dan memahami. Saudara bisa bayangkan, dapat tugas 1 minggu, padahal tugasnya banyak dari dosen yang lain, dan papernya banyak sekali. Kalau saudara yang mahasiswa S2 menyusun proposal atau mahasiswa S3 menyusun proposal disertasi, diberi 3 bulan, adalah ada 200 paper yang harus dikaji. Saya waktu proposal disertasi saya masuk dengan sekitar 75 referensi, diketahui oleh pembimbing saya. Terus dikembalikan. Intinya semua dia nggak mau tahu, tidak mau pokoknya aja di bawah 100 referensi. Karena waktunya untuk maju lagi ya sekitar 2 minggu. Yang kayak seperti itu kita butuh begini. Secara cepat kita temukan, oh buku ini topik yang kita cari ada di halaman sekian, paragraf sekian, kita tandai. Sekali lagi ya, bukan untuk menandai, hanya untuk menandai bahwa apa yang kita cari itu ada di paragraf sekian, halaman sekian. Jadi kita nanti tidak perlu ibaratnya kemudian membaca banyak hal di sana, kecuali ada membutuhkan untuk mengacu ke halaman sekian untuk penjelasan lebih detail. Nah, skimming ini satu skill juga ya. Jadi review itu juga akan sukses kalau kita bisa membaca cepat dengan baik. Jadi banyak orang yang baca cepat dalam hal ini itu bukan untuk memahami sekali lagi,
tapi untuk menemukan. Jadi kalau keywordnya apa ya kita cari. Makanya kita dalam satu halaman itu kita cari, kalau kata itu tidak ada, ya sudah lewat. Jadi kalau ada daftar tadi langsung masuk ke chapter itu, di chapter itu kita tandai, ya sudah. Kalau kita tandai, nanti mau kita pindahkan dalam satu tulisan, kita tata dalam satu teks atau apapun, itu kita tulis. Saya biasanya langsung saya pindah, saya catat ulang menurut Kak John tahun misalkan 75 halaman sekian dan masukkan lebih. Karena ini yang nanti yang saya bandingkan, saya kaji dengan pendapat yang lain. Di sini sudah mulai ada notifikasi ini yang akan dikaji, dan sudah ada pemindahan informasi. Nanti yang kita pakai. Bisa kalau soft file bisa kita copy, kita simpan di dalam satu Word paper kita. Atau kalau hard copy, ketik ulang atau kita catat gitu ya. Nah, sekarang agak tidak zaman ini ya, nyakut gitu ya, bisa ketik di sana. Skimming sangat bagus sekali untuk kita bekerja cepat dalam waktu yang terbatas, referensi yang banyak, untuk bisa menemukan dan memindah. Sudah kita pindah, sudah kita temukan, kita pindah dalam bentuk petikan, kita pindah dalam bentuk tulisan, membuat terserah. Nah, kalau sudah, berarti dari sini kita kan punya banyak sekali kutipan, ya, dari topik itu. Dari tahun yang tadi lebih muda, lebih tua, kita ketik, kita pindah, kita tulis atau kita ketik, sudah banyak kutipan-kutipan itu. Semuanya masuk dalam Word paper kita. Masih acak-acak dan kita belum tahu satu-satu, cuma semuanya sudah masuk. Buku-buku yang banyak sebentar bisa kita singkirkan. Kita fokus pada Word paper kita. Ya, kita fokus pada kutipan-kutipan yang sudah kita kutip. Nah, ini tadi ini yang saya ceritakan sebelumnya gitu ya. Kenapa saya suka membuka dari yang muda gitu ya? Karena itu. Terus urutan 6 itu juga membantu kita memahami dinamika konsep dari ilmuwan-ilmuwan itu. Jadi ada pertentangan tahun sekian, ada ketidaksetujuan, ada perubahan. Jadi ketika kita memahami dari cara grafik dari tahun lalu, kita bisa mengikuti dinamika yang ada. Oh, ini dulu pernah ada dan di cancel, di tentang ini nggak berlaku lagi. Misalkan geologi itu namanya dulu ada konsep geosynchronous. Itu sekarang berubah karena ada konsep tektonik sejak tahun 70-an sedikit jadi dipakai lagi misalkan. Itu ketahuan kalau kita bisa menemukan informasi itu by years, periodik waktu-waktu. Kita bisa ikuti itu. Tapi kalau semuanya masih asal kita kutip, kita nggak tahu bahwa ini sekarang sudah dipakai. Kan kita pakai teknologi yang baru. Jadi, makanya kalau ini kita tahu nanti mana yang masih berlaku, mana yang tidak, mana yang disetujui oleh banyak hal, mana yang dipertentangkan, gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi. Kalau nanti ada yang membutuhkan ini, nanti saya share PDF-nya bisa kita Mas Purwoko yang katakan. Nah, ini tahap mendekati tahap final dalam kita mereview kutipan-kutipan yang sudah kita pindah dalam Word paper kita. Nah, kutipan-kutipan itu kita akan cermati, ya, setelah kita tata, kita cermati begini. Apakah satu konsep subbab dari topik yang kita bahas itu, dari beberapa ahli itu ada yang sama atau berbeda? Jadi kalau misalkan ya, saya tekstur geologi subnya nanti ada namanya grade shape atau bentuk butir. Bentuk butir orang punya klasifikasi macam-macam. Ada yang beda, ada yang sama. Ya, saya kategorikan di situ. Kalau beda klasifikasi, beda konsep, beda pernyataan, beda hasil, kita yang tidak mengevaluasi mau pilih yang mana. Nah, ini peran kita sebagai ilmuwan untuk memilih. Harus memilih, meskipun kadang sulit, tapi Anda itu namanya mereview itu ya harus memilih mana yang Anda condong untuk dipakai oleh saudara. Yang beda konsep, jadi beda terminologi, beda klasifikasi harus pilih. Teman-teman satu jenis nama batuan dan berbagai klasifikasi harus pilih mana ya. Menurut saudara apa yang dipakai? Satu di antara bagus tidaknya review itu yaitu keberhasilan, kemampuan untuk bisa memilih referensi yang bagus, yang valid, yang dipakai. Kalau saudara bisa proposal, dosen pasti paham nih, referensinya banyak, tapi kenapa saudara pilih ini? Itu Anda bisa menjelaskan. Nah, itu bagus dari dipakai, Anda bisa menjelaskan. Kalau sama, sebutkan. Nah, seperti tadi ya, ada satu edisi yang berbeda-beda, pendapatnya bukan sama, sebutkan. Penyebutan kesamaan pendapat oleh banyak ahli itu merupakan validitas dari statement, validitas dari
hasil penelitian, sehingga di dalam penelitian ilmiah itu punya tingkat kekuatan lah. Ya. Ibaratnya mau menjelas mau membantah, saya juga sudah mengkar duluan. Ya. Banyak ahli yang sudah bersepakat tentang itu. Gitu. Meskipun ya tidak selalu kalau kebenaran itu karena selalu dinamis, berhenti. Kalau ada penemuan baru, ada data baru, yang baru meskipun sedikit disampaikan oleh orang yang sedikit bisa jadi yang benarnya lebih benar, tetapi setidaknya ketika ini disepakati oleh banyak ilmuwan, biasanya itu yang punya nilai kuat di dalam landasan ilmiah. Saya sering memberi masukan kepada dosen metodologi penelitian. Saya bilang landasan ilmiah, bukan landasan teori. Kenapa? Karena kalau landasan teori, orangnya masih teori itu digunakan jadi landasan. Teori itu adalah setingkat lebih bagus dari hipotesis, tapi dia belum jadi law, belum jadi hukum. Kenapa? Masih banyak hal-hal yang harus dibuktikan. Masa saya Pak Kadir, Pak mau diganti landasan ilmiah. Landasan ilmiah itu ya masuk teori, ya masuk hipotesis, masuk hukum, ya masuk. Tapi kalau teori masih teori yang dipakai. Itu apa namanya? Salah kata kita. Tapi sebenarnya ada jenjang informasi. Hasil penelitian itu ada jenjangnya. Dia sebatas hipotesis, universe, creation, origin, itu masih semuanya hipotesis. Belum ada yang bisa membuktikan. Belum ada yang bisa membuktikan hipotesis. Planet di Simo, hipotesis, ada nebula, hipotesis, tadi hipotesis. Jadi satu informasi itu dengan validitas yang berbeda-beda. Yang semuanya landasan ilmiah, semuanya jangan ilmiah, makanya sebenarnya yang tepat landasan ilmiah. Kalau sama disebutkan. Nah, terkadang tidak sama, tetapi tidak bertentangan, sehingga bagus kalau digabungkan. Ya, jadi informasi itu begini, menurut ini begini, karena ini informasi saling melengkapi. Maka kita harus mengkombinasi. Jadi juga termasuk prestasi saudara ketika mereview dalam bikin proposal, misalkan menurut pendapat ini begini, melengkapi yang belum diikuti ini disampaikan oleh peneliti yang lain. Dikombin, jadi satu yang lebih valid, lebih punya dasar ilmiah. Namanya kombinasi. Jadi sekali lagi kalau dia beda konsep dibandingkan harus dipilih. Kalau sama disebutkan yang setuju dengan yang sama itu siapa. Kalau dia memang pembagian dari beberapa yang berbeda tapi saling melengkapi, gunakan semua. Kombin atau kombinasi. Ya, silakan. Terima kasih. Saya ingin menanyakan yang kombinasi itu tadi. Jadi misalnya kalau kita jadi misalnya kita mengambil suatu teori dari jurnal, misalnya dari jurnal, kita mendapatkan beberapa teori. Nah, kemudian dilengkapi dengan jurnal yang lain. Nah, bagaimana cara kita mengkombinasikannya ke dalam bahasa ilmiah itu sendiri? Baik, kalau kita ada satu topik di mana masing-masing ilmuwan atau peneliti mengeluarkan teori tentang topik itu dan dipublikasikan dari source yang berbeda. Paling gampang sebenarnya dari dua jurnal yang berbeda. Dan dua pendapat peneliti dari dua jurnal yang berbeda mempublis teori yang berbeda. Itu teori yang berbeda pada topik yang sama atau teori yang berbeda pada topik yang berbeda. Kalau pendapat yang berbeda, teori yang berbeda pada topik yang sama, dua jurnal ini, dua peneliti topiknya sama, tapi berbeda teorinya masuk kategori yang berbeda dan perlu dipilih. Ada dari dua jurnal, dua peneliti, teorinya berbeda, tapi saling melengkapi. Caranya kemudian menggabungkan, ya disebutkan bahwa topik ini menurut sudut pandang ini, dia punya teori seperti ini. Nah ini dilengkapi, bahasa itu kan itu dilengkapi. Jadi contoh misalkan begini, contoh saya ada penelitian tentang resistivity satu materi, satuan. Nah itu sudah ada penelitian oleh peneliti sebelumnya, mereka meneliti tentang mineral logam yang dalam besar, tapi hanya mineral logam saja. Mereka menghasilkan penelitian tentang resistivity mineral logam. Yang di sini ada penelitian meneliti tentang material kulit, resistivity kulit. Dua-duanya itu adalah bantuan saya. Dua-duanya dibutuhkan, saya pakai, saya kombinasi. Menurut peneliti ini, untuk kulit yang ada dalam batuan, resistivity seperti ini. Menurut peneliti B, karena dia meneliti hanya
konduktivitas, resistivitas dari mineral saja, berapa yang bisa gabungkan. Ada dua pendapat yang bisa saling melengkapi, tidak bertentangan, kita sadar semuanya. Nah, sebenarnya itu nggak masalah, karena saling melengkapi. Sebenarnya masalah itu adalah karena dia beda konsep. Topik yang sama dibahas oleh dua peneliti dalam dua jurnal yang berbeda, dan duanya mempunyai sudut pandang yang berbeda. Itu yang menjadi masalah. Kalau kombinasi tinggalin aja. Kita sekarang menurut si A tahun sekian pendapatnya begini, si B begini, sehingga duanya jadi pakai. Sebenarnya yang menjadi masalah, tantangan lah, bukan masalah ya. Itu adalah bagaimana kita menghadapi dua teori yang berbeda pada satu topik. Nanti kita milihnya yang mana, kan gitu. Nah, tipsnya untuk milih itu biasanya begini. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa yang disepakati oleh ilmuwan yang lebih banyak yang dipakai. Bisa gitu, itu dalam konsep alamnya istilah juga begitu ya, sumber ulama sepakat itu bisa dipakai. Demokrasi juga begitu, banyak di itu yang benar. Secara seperti itu, atau kalau tidak begini, kita mereview itu sebenarnya tidak hanya memilih, tetapi juga ada peran dari kita untuk mengevaluasi. Kevalitan kita, kalau tadi saya jawaban ke pertanyaan pertama adalah bagaimana kita menganggap suatu informasi valid dan tidak, itu adalah dari pertama adalah landasan ilmiah yang dipakai dan metode. Kalau kita mencermati dari dua paper yang berbeda tadi, kita cenderung menganggap bahwa metode kita bandingkan landasan yang dipakai dan metode yang dipakai. Kalau landasan dan metode yang dipakai lebih kuat di salah satu tulisan, itu yang lain kacu. Nah, masalahnya saudara menganggap layak diacu landasannya lebih bagus, metode yang lebih bagus itu sudah juga harus menguasai. Jadi mau tidak mau memang harus juga banyak membaca literatur ya. Selain di luar pas kondisi urgent terbatas seperti ini, tugas di luar itu juga kita semakin banyak baca literatur akan semakin mempermudah kita dalam mereview literatur. Tapi setidaknya tipsnya adalah lihat metode yang dipakai, landasan teori atau data. Data, kalau satu penulis berpendapat dengan data yang lebih bagus dalam arti data kunci, contohnya misalnya Jawa Timur, Robert Hall menemukan namanya data zircon, itu bisa memberikan informasi kenapa ada bagian mikrobagian Jawa Timur yang besar dari Australia misalkan, itu data kunci. Peneliti lain nggak menemukan, dia berteori, berkonsep, tapi tidak menggunakan data kunci. Ya sudah, kita lemah kalau tidak menggunakan data kunci, kita akan pasti mengambil yang lebih punya data kunci. Metodenya, saya selalu memang metode yang lebih up-to-date, yang lebih canggih, yang lain yang konvensional. Tentu yang konvensional punya banyak kelemahan. Jadi dari sana, dua teori yang berbeda pada satu topik yang sama kita nilai dari metode, landasan teori yang dipakai, data. Datanya semakin lengkap, ada dari satu key, kunci data kunci, metode semakin up-to-date, landasan teori yang lebih lengkap, landasan ilmiah yang lebih lengkap, dan kita acu. Bahkan ada secara ini ya, secara at glance lah, secara sekilas saya misalnya gini, saya ngajar biokimia dan gas bumi, saya bandingkan literatur banyak. Sekilas saya memakai mana yang saya referensikan mahasiswa untuk dipakai adalah seberapa banyak penulis buku itu menggunakan referensi data pustakanya. Itu satu pendekatan juga. Semakin sedikit, menurut saya semakin bobotnya kurang. Sama-sama menemukan namanya North 1986 itu, dia lengkap. Asumsinya apa? Ketika dia menggunakan referensi yang lengkap dalam tulisan tulisan ilmiah dia sudah mempertimbangkan banyak hal. Ada lagi dari yang lain yang misalkan Switzerland ya, itu tidak selengkap itu. Jadi itu juga jadi panduan untuk kita pilih. Saya pilih yang ini. Jadi ya, ada dua teori yang berbeda pada satu topik yang sama dan bertentangan. Kita lihat lebih jauh data kuncinya, metodenya maupun landasan ilmiah yang digunakan. Itu kita memang yang mengevaluasi. Di dalam kita memilih formatifnya di challenge oleh pihak lain atau disanggah, yaitu memang kemudian terjadi diskusi. Tapi yang jelas dua-duanya adalah landasannya dan dua-duanya kita paham kenapa kita memilih akhirnya salah satu di antara keduanya. Ya. Kebetulan kan di proposal saya menggabungkan beberapa teori dari jurnal yang saya baca. Jadi bisa dalam satu paragraf misalnya untuk etiologi, misalnya untuk etiologi itu
beberapa nama yang sering keluar dalam tulisan saya, dalam proposal saya itu, jadi dianggap apa ya istilahnya tim Jerman teori saya itu tidak kuat karena dominan di situ. iya, padahal saya menggabungkan dari beberapa jurnal yang saya baca sebelumnya. Nah, bagaimana seperti itu? Iya, jadi saya juga mengalami hal semacam itu baik saya sebagai pemimpin maupun saya waktu jadi mahasiswa. Jadi begini, tipsnya, tekniknya adalah sebelum mendominasikan kepada penulis yang sering akan banyak diaju, itu di depan ada intro dulu. Saya sering intro bahwa topik ini saya mengkaji sekian buku, saya mengkaji dari ini tahun sekian, dari dua itu ada kelemahan di sini sehingga yang paling kuat adalah dua ini, sehingga dalam kemudian yang saya pakai atur kemudian banyak itu adalah ini. Intro itu penting karena dengan intro itu dosen jadi sadar bahwa mahasiswa sudah baca banyak hal, cuma dia menitik beratkan pada landasan ini. Itu yang dia untuk seterusnya dipilih dalam penelitian itu. Kan semuanya tidak mungkin juga dipakai. Hanya dia menggunakan beberapa pendapat yang dianggap cukup kuat sesuai dengan penelitian itu. Jadi tipsnya adalah ada intro. Nah di intro itu dimasukkan kajian sudah kita pakai. Sudah mengkaji buku dari si A tahun sekian ini cuma punya pemandai seperti ini sehingga jatuh pada pemilihan referensi dari hanya beberapa yang kedua lah misalkan ya. Yang kemudian akan diatur dominan terus ke belakang. Ada intro bahwa itu menunjukkan bahwa saudara sudah mengkaji banyak hal dan menemukan pemilihan bahwa ini saya anggap ini yang paling layak, yang paling valid untuk mendukung penelitian saya. Nah itu tanpa itu orang hanya tahu bahwa ini hanya untuk berdua ini kan nggak mau nyari nih, nggak mau susah ya gitu, biasanya kayak gitu. Biasanya itu kan merasa kalau makin banyak ya semakin bagus punya kasih intro. Di intro itu muncul artinya sudah muncul bahwa sudah mengkaji banyak hal, tapi berkesimpulan awal bahwa landasan ilmiah yang sesuai adalah yang itu, yaitu dan akan sering diatur dominan sampai ke belakang. Kira begitu. Ya. Silakan. Misalnya kan dalam penelitian kita biasanya ada beberapa variabel yang kita ya. Nah misalnya ada suatu variabel yang kita teliti dan variabel itu sifatnya masih baru, sehingga referensi yang kita gunakan itu biasanya bukan biasanya ya, tapi masih terdata. Karena tidak ada. Iya. Bagaimana mensiasatinya? Disampaikan saja secara objektif, secara terbuka bahwa untuk variabel ini yang sudah membahas peneliti ini, atau kadang-kadang kalau belum ada, sampaikan bahwa ini masih belum ada yang membahas sehingga penelitian masih penelitian yang orisinal untuk variabel itu. Kita di dalam review ini sebenarnya dibutuhkan juga begini ya, objektivitas keberanian dalam arti untuk men-state. Cuma kadang-kadang dosen itu pada posisi secara psikologis itu tidak mudah percaya pada mahasiswa bahwa ini belum banyak yang begini, tidak muncul itu karena secara psikologis itu karena apa yang belum nyari misalnya gitu. Nah apa yang perlu dilakukan dari si mahasiswa saya si Anda itu adalah begini. Sekali lagi, satu variabel baru yang hanya diatur oleh peneliti yang sedikit, sehingga di situ muncul yang sedikit dan dianggap tidak percaya, tidak dipercaya, sehingga masih diberi PR untuk cari referensi langsung untuk mendukung variabel itu, gitu ya. Itu sama, begini, bahwa variabel ini kan biasanya begini, klaster ilmuwan tentang satu topik itu sudah apa ya, sudah terkelompok lah. Nah, misalkan satu topik ini ilmuwan yang menekuni itu A, B, C, D, itu ilmuwan yang ibaratnya mungkin masuk kategori legend atau kategori kompeten, expertise di situ. Ya. Jadi misalkan Association Asia Geology itu dari Royal Holloway itu timnya siapa namanya Robert Hall dan seterusnya itu sudah jamak dipercaya bahwa kompeten di situ. Nah saran saya ketika ada variabel baru yang baru disintes sedikit atau tidak ada, caranya meyakinkan. Ini kan kaitannya dengan dosen pembimbing untuk disetujui untuk maju itu adalah sebutkan peneliti utama di bidang itu dan karyanya dan sebelumnya di dalam karya belum ada. Ini sebenarnya teknik komunikasi saja. Jadi misalnya begini, saya terkait dengan misalkan tadi contohnya bahwa Robert Hall. Saya akan bilang bahwa untuk topik ini itu Robert Hall dan ini
Kan gitu. Itu tips pertama ya, memang sesuai dengan kita berbagi tips. Yang kedua, kalau mungkin sudah ada pendapat dari beberapa disampaikan. Nah, masalah kuat dan tidaknya dari pendapat ini itu karena mungkin masuk kategori yang baru, variabel yang baru yang belum banyak ya masih masuk pada yang itu, dan di situ kita bisa jelaskan bahwa kemungkinan nanti ada banyak perubahan dinamis. Mungkin hasil penelitian masih bisa berbeda dengan teori atau hipotesa yang sudah muncul, karena ini sifatnya masih sesuatu yang baru dan masih sedikit referensi yang membahas. Nah, perhatian saudara-saudara, penting bagi kita untuk secara objektif membuat klasifikasi informasi yang kita sitir. Seperti ini, ada satu variabel yang kita sitir, tapi belum banyak diacu, belum banyak ditulis, belum banyak dipublikasi. Sehingga kita harus memberikan satu penilaian bahwa kemungkinan hipotesis yang ada, teori yang masih sedikit itu bisa saja berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dan itu kita state bahwa variabel ini pembahasannya masih sedikit, sehingga sangat memungkinkan sekali ke depan ketika ada banyak penemuan atau mungkin dalam penelitian saya bisa berbeda. Nah, keberanian untuk men-state itu penting. Dan situlah kualifikasi saudara sebagai reviewer, kalau kalian itu menulis proposal atau yang lain itu muncul bagus di situ. Review tidak hanya meringkas, menyajikan, tidak, tapi sudah ada justifikasi menelaah. Ini termasuk sudah valid, ini termasuk nanti masih bisa dilengkapi, ini masih kemungkinan dipertentangkan. Kita memklasifikasi informasi yang banyak itu dalam tulisan kita. Begitu ya Pak ya. Jadi tipsnya pengennya seperti itu, nanti ada statement semacam itu. Baik, saya masuk dalam tahap akhir bagaimana kita sistematika hasil review kita, baik dalam bentuk landasan ilmiah dalam proposal, di dalam subbab landasan ilmiah di dalam riset kita, atau kalau di dalam paper publikasi yang nanti ada itu ada metodologi, ada landasan ilmiah. Itu kalau sifatnya review itu kita ingin menulis sebagai hasil review sampai topik, kita harus dikasih pendahuluan yang saya singgung tadi. Pendahuluan itu maksudnya adalah mana dari informasi yang nanti kita sampaikan di dalam hasil kita itu yang punya status sudah valid, sudah termasuk diyakini banyak orang ilmuwan, penulis, mana yang masih dipertentangkan, mana yang masih membuka kemungkinan untuk bisa berubah di kemudian hari. Itu kita sampai di pendalaman di dalam reviewer kita. Jadi kalau menulis landasan ilmiah tadi, ini karena kayaknya ini variabel baru, belum banyak penulisnya, masuk di intro dulu, disampaikan di depan. Kalau kritis kelas ini aja belum membahas ini, jadi sangat menginginkan ini nanti berubah dan seterusnya. Disampaikan ada intro, di status dari apa yang kita setir itu, kita menjustifikasi, kita menolak, kita mengevaluasi statusnya bagaimana. Sudah valid, sudah diyakini, masih bertentangan, masih membuka celah, masih diperdebatkan, atau ada yang tidak setuju dan seterusnya. Itu kita kasih intro. Kemudian informasi yang banyak sekali yang sudah kita setir itu kita tata dan sistematika menurut kita. Nah, ini satu hal, kualifikasi kita dalam review juga tergantung bagaimana kita menyajikan informasi itu. Jadi kita mungkin barangkali kita menggunakan pendekatan urutan yang berbeda dengan yang sudah ada dan seterusnya. Tujuannya untuk mempermudah. Mungkin mau kita sajikan perut dari pendapat tadi yang awal seperti apa, sesuai perkembangannya seperti apa, sampai seperti apa. Dan kita bahas dari sisi kita sebagai mereview akhirnya itu dalam pada satu topik atau permasalahan yang sama itu cenderung akhirnya harus memilih hasil, harus memilih statement, harus memilih pendapat, harus memilih publikasi yang mana yang paling dianggap valid. Jadi review menelaah satu pustaka, masuk bagian dari kajian pustaka, untuk sebenarnya dosen dalam ini masih tugas atau tim menguji proposal. Reviewnya adalah mana sih sebenarnya landasan ini yang paling kuat yang akan saudara gunakan untuk menyelesaikan masalah di dalam penelitian saudara. Itu. Jadi itu harus kita bahas. Setelah kita bahas, akhirnya kita ada terakhir kita bisa meringkas, kita bisa menyimpulkan. Kalau semua topik, semua peneliti, semua publikasi, semua penulis itu
sepakat kepada hal yang sama, tidak ada perbedaan. Kalau misalkan satu hukum yang lama sekali, kita meringkas saja karena tidak ada yang telah. Maksudnya sepakat. Tapi kalau ada yang berbeda, kemudian kita telah dan kita menghakimi bahwa ini yang kita pakai, yang ini dianggap tidak valid, itu berarti kesimpulan. Itu tergantung di sana. Kita menyimpulkan, kita pakai ini karena begini. Kalau kemudian dosennya kok sudah berani memutuskan seperti itu, padahal sudah ilmuwan-ilmuwan yang publikasinya sudah banyak, sudah mulai gede. Bukan masalah itunya, masalahnya banyak pendapat yang berbeda dan kita harus memilih. Kan begitu ya, saudara, yang cowok-cowok ini kan nanti ketika mencari jodoh kita harus memilih. Jadi bukan masalah ini perempuan banyak, kenapa saudara hanya dia itu ya sudah ada banyak pertimbangan gitu ya, kita pilih yang gitu ya. Jadi bukan masalah ini peneliti publikasinya banyak begini terus saudara takut kalau nggak dipakai, kalau berbeda harus dipakai salah satunya. Jadi itu. Jadi ini hasil akhir dari review harus bisa menyampaikan dalam pendahuluan hal yang terkait, sajikan dengan informasi yang bisa memudah memahami dinamika, kemudian dibahas mana yang akhirnya dari bahasan itu muncul, saudara memilih informasi, publikasi, statement, landasan ilmiah yang paling valid yang saudara gunakan untuk penelitian, untuk nyusun proposal, untuk riset, untuk studi, dan lain-lain. Maka nanti ketika bekerja pun seperti itu. Demikian, ini tipsnya. Jadi sekali lagi ini beberapa sebenarnya satu soft skill untuk kita berhadapan dengan satu source informasi yang banyak dalam waktu yang terbatas, bisa kemudian memilih menyajikan informasi yang berguna untuk saudara. Jadi juga saya sampaikan bahwa keunggulan itu akan diuji dengan keterbatasan. Maksudnya begini, kalau saudara diberi referensi yang banyak, kemudian disuruh mereview dalam waktu yang lama sekali 1 tahun, mungkin referensinya bagus karena saudara punya banyak waktu. Tapi seorang yang baik, seorang yang unggul itu berbeda dalam waktu yang terbatas menyajikan yang terbaik. Itu ujiannya di sana. Jadi bukan masalah bagus dan tidaknya itu, kayak ujian SBMPTN itu kalau disuruh mengerjakan seminggu mungkin wah banyak yang hasilnya bagus. Tapi ketika kita menguji keunggulan itu tidak hanya secara hasil dalam hasilnya saja, tapi prosesnya kita juga perhatikan bahwa dia diuji juga dari limitasi waktu. Dia diuji 2 jam, dan tingkat kesulitan seperti itu. Yang ngasih soal tidak punya ekspektasi untuk semuanya benar, pasti begitu. Dia hanya berekspektasi mana dari sekian banyak siswa ini yang paling bagus hasilnya. Dengan diberi 2 jam ujian sekian banyak, yang paling bagus hasilnya tidak harus semuanya benar, setelah yang diambil dari 1 sampai 60 ke atas diambil. Di dalam review pun seperti itu, ada diberi 3 bulan untuk menyelesaikan proposal, diberi 2 minggu untuk menyelesaikan tugas. Nah ini tipsnya biar dalam waktu yang singkat itu bisa menghasilkan satu review yang bagus. Tidak hanya berdasarkan sekarang belajar, kemampuan mereview publikasi, landasan ilmiah, literatur sangat berguna nanti ketika sudah selesai. Seseorang presentasi di depan orang lain, di depan penguji, di depan kelas ketika menyelesaikan tugasnya sering menghadapi situasi yang nervous. Kenapa dia nervous? Karena dia tidak tahu nanti apa yang akan diomongkan pertama. Kenapa? Karena tidak ada bekal, tidak ada yang masuk. Kedua, dia takut kalau yang diomongkan salah, sehingga dia nervous. Kalau 2 ini bisa diselesaikan dengan dia punya bekal karena baca yang banyak, sering mereview literatur yang banyak. Dia punya keyakinan kalau ditanya paling biasa pernah baca. Semakin banyak mereview, semakin bisa membandingkan, sehingga semakin punya alasan yang kuat. Kalau ditanya di depan, punya jawaban yang lebih lengkap. Jadi sering menggunakan literatur, main ke perpustakaan, baca banyak hal, membandingkan dan tahu belum akan meningkatkan performa saudara di kelas maupun nanti di dewan penguji proposal maupun tugas akhir. Tips terakhir, kalau saudara bikin proposal sudah melakukan review literatur dengan banyak sekali, keyakinan bahwa saya sudah bekerja optimal, ini semua sudah saya cakup. Saya kayaknya tidak mungkin ada masih sedikit di luar yang masuk. Kalau sudah seperti itu, jika berhadapan dengan dosen penguji atau yang beri tugas dari klien, mitra yang mengisi tugas, mau mengejar kemanapun Anda sudah masuk sendiri. Saya yang menulis ini, saya yang memahami ini, saya yang membahas ini, saya yang
company saya paham. Maka kalau ada orang nanya, saudara katakan bahwa orang itu pengen tahu. Jadi saya akan jelaskan. Itu akan jadi bekal yang sangat saya kira penting untuk saudara bisa perform lebih baik di kelas maupun ketika diskusi maupun menghadapi nanti dewan sidang penguji pemberi dari proposal ataupun dari tugas akhir skripsi maupun tesis. Jadi kira-kira begitu tipsnya, ini sifatnya tips saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, membantu. Nanti kalau ada yang mau PDF-nya nanti saya akan Mas Purwo. Ada barangkali diskusi tambahan atau ada yang bertanya sebenarnya? Baik, mungkin teman-teman ada yang masih ingin bertanya. Kalau yang disampaikan Pak Sarju di awal tadi, sebenarnya saya juga bertanya-tanya Pak. Sekarang itu mau menerbitkan buku itu mudah, tinggal bikin type draft gitu, dibawa ke percetakan, nanti percetakan menghubungi Perpustakaan Nasional, dapat ISBN, tidak disebarkan. Cuma kadang-kadang berpikir juga sejauh mana buku yang dicetak secara bebas ini bisa untuk dikutip. Saya terbitkan dengan cara itu Pak, tapi karena yang saya terbitkan itu buku how to itu, jadi saya berani saja. Tapi kalau buku teori saya tidak berani ketika itu tidak direview oleh seorang yang ahli begitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan? Sedikit menanggapi sebelum nanti. Banyak penulis baru yang membuat karya seperti itu. Tipsnya untuk biar karya itu kemudian diakui secara luas dan diatur dipakai, saya ada beberapa tips. Pertama adalah dia menempatkan prakata itu expert sebagai prakata untuk isi prakata pendahuluan intro. Profesor sudah terkenal. Jadi orang sudah, kalau ini sudah ada intro prakata dari beliau, beri banyak. Mas Pur, nanti kalau bikin buku itu nanti prakatanya dari profesor siapa gitu ya. Jadi itu biasanya juga jadi orang mengacu ke sana gitu ya. Bikin novel baru dan yang mengasih intro misalkan novelis terkenal, sudah itu biasanya juga mendongkrak gitu ya. Penerbit mempengaruhi Mas Pur. Jadi kalau kita bikin karya kita penerbit yang bagus, biasanya juga akan mendongkrak. Tapi itu tadi kalau penerbit yang bagus masuknya susah. Makanya lebih mudah kita menerbitkan sendiri dengan ada prakata dari tokoh yang dianggap di bidang itu. Itu biasanya tipsnya begitu Mas Pur. Jadi kalau menerbitkan lagi ini prakatanya dari Bu Rektor gitu, dekan gitu ya, biasanya nanti sudah akan dipakai oleh Mas Melani. Ada lagi dari teman-teman? Barangkali yang ingin ya. Tadi menyambung tentang ISBN ya. Kalau misalnya nih menulis buku, kemudian kita kan biasanya langsung ke percetakan. Nah, kita dapat ISBN. Tahunya ISBN itu karena kita nggak pernah tahu bagaimana mengurus ISBN. Tapi ternyata kalau kita cek dan di mana ini kita cek ternyata ISBN yang di situ tertulis nama kita, kalau di situ itu nama orang lain muncul. Nah, itu gimana supaya jadi kita mau mengarah ke percetakan memang iya mana? Setelah kita telusuri di sana jawabannya kelihatan sekali gitu. Kalau itu ya, nah itu mohon maksudnya. Terus yang kedua, tadi disampaikan kalau bisa intronya dari orang yang memang sosok ya. Nah, setiap kepakarannya. Ya. Apakah kalau sosok tadi memberikan intro itu nanti juga mohon maaf kadang-kadang ditanya nanti saya dapat beliaunya pada kayak gitu. Itu nanti secara detail kalau bisa diberi masukan mohon maaf. Terima kasih. Ya, ini teknis penulisan buku ya. Jadi bagaimana triknya untuk ISBN yang gampang adalah kita ngeceknya by pun saja ke ini Mas Pur nanti lebih tahu yang merilis license ISBN. Prinsipnya ISBN itu sebenarnya mendaftarkan bahwa buku ini memang ada. Nah, kalau kesalahan-kesalahan terkait dengan itu biasanya kesalahan teknis, nanti tolong dicek ke yang mengeluarkan ISBN. Ya. Karena biayanya juga murah sekali ya Mas ya. Murah sekali dan caranya gampang, tidak sulit. Kalau kita tidak kecelakaan, baik pun saja. Saya sering mengenai saya itu menerbitkan banyak buku itu. Biasanya kita setelah memasarkan percetakan, ya,
teknis tidak menyulitkan. Kedua, bagaimana karya kita itu kemudian bisa diprolog gitu ya, oleh seorang expert yang pakarnya diakui. Nah ini juga bukan satu yang simple, karena biasanya seorang yang expert, seorang yang pakar itu juga dia mempertaruhkan kompetensi, mempertaruhkan kepakarannya ketika dia memberikan satu prolog, satu intro. Itu kita juga melakukan pendekatan dari si pertama, karya kita memang layak untuk diprolog oleh beliau. Jadi kalau saya nulis buku tentang misalkan misalkan buku tentang bagaimana menjadi jurnalis yang bagus di lapangan, yang ada kaitannya dengan kompetensinya Bu Rektor misalkan, biasa mungkin tidak layak kalau minta diprolog oleh beliau, karena memang kompetensinya berbeda dan ini bukunya sifatnya ringan, hanya tips untuk di lapangan bagaimana. Jadi yang memberikan prolog itu pun juga begitu ya, dia kan akan melihat bobot gitu, jadi tidak gampang juga sebenarnya. Makanya yang sering terjadi adalah orang yang diminta untuk prolog itu selain kepakaran juga biasanya ada kedekatan hubungan. Ya, ada kedekatan hubungan, orang kenal, tahu. Di dalam proses itu, kalau si pakar ini menganggap bahwa dari karya yang akan diprolog itu masih ada kekurangan, bisa dimasukkan. Jadi setelah dia serahkan, dibaca, sebelum dia ngasih kata pengantar gitu ya, kita akan ada masukan. Karena nama saya nanti terus sebagai kata pengantar, sementara ada kekurangan dalam buku itu. Nah, karena dia juga, dia kasih masukan. Orang ini begini. Tapi kalau tidak ada kedekatan, bisa agak susah. Ya, jangankan dia mau gitu ya, karena dia sibuk. Jadi artinya apa? Artinya ya nyari yang pakar, tapi juga punya kedekatan. Kita memang kenal gitu ya. Kalau yang sama sekali kenal bisa sulit gitu ya. Ya makanya kalau misalkan dia ada hubungan baik ya dengan pakar-pakar dijaga, karena satu tiga bakal betul. Jadi ada hubungan kedekatan biasanya mempengaruhi mudahnya seorang pakar memberikan satu sambutan, satu kata pengantar, satu prolog terhadap karya kita. Kalau tidak memang karya kita itu memang sesuatu yang sangat layak sekali, sehingga pakar pun akhirnya sepakat dengan isi tulisan kita. Banyak buku-buku bagus yang penulisnya tidak secara dekat kenal dengan yang mengasih komen. Selain prolog, pengantar, sambutan, sekarang ada muncul juga buku itu di dalam awal itu ada komen dari orang terkenal. Itu karena tidak secara personal kenal, tapi karena bagus dan setelah disodori membaca berkenan. Meskipun kita juga sebenarnya paham di balik layar dari banyak orang yang dihubungi, yang menolak untuk beri komen juga banyak. Yang berikan komen di buku itu bahwa setelah baca buku ini artinya bagus itu barangkali sekian dari sekian orang yang dihubungi lebih banyak. Ini sekali banyak menjadi penulis. Jadi kalau ditanya masalah royalti, masalah ada hubungan timbal balik ribet dengan seseorang memberikan sambutan, memberikan komentar, memberikan prolog, kata pengantar, itu biasanya dilakukan secara personal. Jadi tidak semua pakar punya kesamaan habit. Ada orang yang cukup dengan dia diberi bukunya saja dan mau beri sambutan. Ada yang juga mungkin ada royalti dari buku itu. Ini sifatnya masing-masing berbeda, tidak bisa kita samakan. Jadi nanti pendekatan personal mungkin bisa dikomunikasikan bagaimana seseorang berkenan untuk itu. Tapi apakah ada pembicaraan lebih lanjut, ini tidak ada generalisasi. Karena ada yang pokoknya dikasih buku aja cukup, kemudian berikan satu kata sambutan. Ada yang sampai kemudian royalti dan seterusnya. Jadi berbeda-beda untuk itu. Jadi demikian yang dua topik ini. Ada lagi, silakan. Saya lagi bertanya terkait dengan prolog yang disampaikan oleh moderator tadi ya. Kebetulan dalam latar belakang proposal penelitian saya untuk beberapa kasus ya, beberapa kasus itu kadang-kadang kita tidak menemukan data dari institusi yang kompeten, misalnya dinas kesehatan atau badan pusat statistik
Nah, data yang ingin saya dapatkan itu tidak saya temukan dari institusi yang saya anggap berkompeten untuk mengeluarkan data tersebut. Nah, kemudian saya juga mencoba mencari dari beberapa penelitian dan saya menemukan data yang ingin saya cari untuk data di Indonesia sendiri. Mereka merujuknya dari mana? Kemudian berdasarkan penjelasan Bapak tadi, saya lihat di data pusakannya, mereka mengambilnya dari suatu buku yang dikarang oleh seseorang. Kemudian saya lihat emang di situ ada data yang dia masukkan, tapi jujur secara pribadi, walaupun dari beberapa penelitian di Indonesia yang saya baca itu banyak merujuk data yang dikeluarkan dari buku tersebut, tapi secara pribadi saya mohon maaf, bukan saya meragukan kan, tapi saya agak sedikit meragukan data ini didapatkan dari mana, karena dari Dinas Kesehatan sendiri, kemudian dari Badan Pusat Statistik, dan dari institusi-institusi yang saya anggap berkompeten untuk mengeluarkan data tersebut, mereka tidak memilikinya. Sedangkan dari penulis ini dia bisa mengeluarkan data di Indonesia itu kira-kira sekian gitu, yang prevalensi kejadiannya. Kemudian saya juga ada jurnal yang saya, bukan jurnal tapi penelitian yang dilakukan di suatu institusi yang saya anggap institusi ini cukup berkompeten, kemudian desain penelitiannya juga baik dengan metode yang baik, tapi dia menyatakan data yang pasti untuk data yang ingin saya cari itu belum ada secara pasti, karena belum ada penelitian secara menyeluruh yang dilakukan di Indonesia untuk memastikan bahwa prevalensinya itu sekian. Tapi karena saya tidak memiliki data dan hanya sumber itu yang ada, jadi tetap saya masukkan. Bagaimana menurut Bapak? Ya, baik. Jadi masalahnya adalah ada satu informasi, tapi dari penyitir itu merasa skeptis kevalitan informasi itu karena dianggap source sumber informasinya tidak jelas. Baik karena yang harusnya berkompeten mengelola informasi kok tidak, atau yang kedua karena penelitian yang terkait tidak banyak, jadi kayaknya belum itu masih menjadi sesuatu yang meragukan. Nah, sering dalam budaya ilmiah kita itu kita melewatkan satu hal, namanya klarifikasi atau cross check, kalau bahasa kampanye itu tak baik. Jadi kita dalam informasi itu harusnya sering berhubungan dengan para peneliti, bahkan kalau perlu berhubungan langsung. Jadi kalau kita menemukan informasi yang perlu di cross check, perlu diklarifikasi oleh penulisnya, kita email. Ini data dari mana? Sumbernya dari mana? Dan komunikasi kita itu bisa kita gunakan, kita munculkan di dalam tulisan ilmiah kita, bahwa data ini sudah saya pernah cross check kepada yang bersangkutan. Jadi kadang-kadang bahkan dalam beberapa tulisan itu di dalamnya muncul ada kata-kata komunikasi pribadi dengan peneliti ilmuwan ini, tanggal sekian. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi kalau ada data yang diragukan, kita skeptis kevalitannya, sumbernya tidak jelas, kalau bisa kita klarifikasi. Kalau dari klarifikasi nanti hasilnya seperti apa? Kalau klarifikasi tidak memungkinkan karena penelitinya sudah meninggal, ya ini kan mau gimana lagi? Itu sekali lagi di dalam intro untuk mensipir itu, makanya ada pendahuluan, keberatan, keskeptisan kita, kondisi itu kita tampilkan. Bahwa ini banyak muncul informasi seperti ini, namun, itu dari kita ya. Namun sebenarnya dari pihak Departemen Kesehatan dan seterusnya belum menulis data ini. Jadi ini sebagai informasi data yang masih memungkinkan untuk kebenarannya perlu diuji lebih lanjut. Tapi sebagai informasi yang sudah beredar dan ada penulisnya, kita sipir, kita ada keberatan di situ. Nah, masalah nanti apakah itu digunakan landasan atau tidak, berikutnya dipakai atau tidak, itu diskusi kalau dikaitnya dengan proposal dan pembimbing yang akan kemudian menjustifikasi. Nah, kalau dipahami oleh semuanya yang datang, supervisor pembimbing itu adalah mitra. Artinya mitra itu bukan hakim yang menjustifikasi benar salah tanpa ada solusi. Jadi kalau kita ada masalah, itu datang ke pembimbing untuk diminta bimbingan. Pak, saya menemukan seperti ini, sebaiknya gimana? Jadi Anda datang ke pembimbing itu bukan karena Pak kemarin tugasnya sudah saya kerjakan, bukan. Datanglah sana untuk bertanya. Biasanya kan kita itu datang Anda ketika saya berani
paling ada karena apa yang disuruh sudah saya kerjakan, berani ada. Harus dibalik, pemimpin itu mitra tugasnya pemimpin. Ketika kita ada kesulitan, Pak, saya seperti ini gimana gitu. Kalau pemimpinnya menyerah, ya berarti kan harusnya mau tanda tangan. Tapi prinsipnya ketika kita secara keilmuan kita ada keterbatasan untuk bisa menjustifikasi suatu informasi kualitas, kita tanyakan ke yang lebih dianggap lebih pakar. Dalam ikannya nanti begini seperti apa. Jadi pertama dari proses cek informasi, kedua kita berharap ada justifikasi dari yang kita anggap lebih pakar. Ya, tidak hanya pembimbing karena ada dosen yang lain yang dianggap lebih pakar, sedangkan datang untuk menyampaikan intel pada kondisi solusinya seperti apa. Kalau kemudian dianggap orang yang lebih kompeten, lebih ekspor, lebih pakar, lebih pengalaman, maka bahwa oke, ini secara ilmiah masih bisa dipakai, kita akan pakai. Kemudian yang berikutnya itu ya, jadi keberatan-keberatan atau hal seputar informasi itu kita cantumkan di dalam tulisan. Jadi kadang kita itu tidak hanya menulis secara esensi isinya saja, tapi juga background terkait dengan hal-hal yang kita setir itu. Komunikasi ya, perlu email-emailan dan seterusnya. Yang kedua tadi bagaimana kalau informasi itu penelitiannya tidak banyak dilakukan gitu. Belum banyak kok. Sama yang kedua tadi tanggapannya. Yang kedua pertanyaannya. Yang pertama tadi sumbernya yang harusnya kompeten perlu tidak mengeluarkan. Kalau yang kedua, sorry, saya tidak bicara. Oh gitu, ya. Solusinya pertama mungkin kita yaitu tadi cross check ke yang mempublish informasi itu dari mana sebenarnya dia dapat. Kemudian yang kedua kita bisa konsultasi, diskusi kepada yang kita nggak pakar, gitu ya. Jadi saya sering mahasiswa itu kalau saya punya bimbingan saya bilang gini, kalau kamu nggak ketemu dengan saya itu berarti kamu lancar dan bermasalah, kan gitu. Tapi kalau kamu bermasalah datanglah ke tempat saya, karena tugas saya itu menjadi mitra kamu untuk kamu bisa menyelesaikan penelitian dengan baik. Jadi kalau kamu merasa nggak ada masalah ya nggak usah ketemu saya, nanti langsung diselesaikan. Tapi kalau kamu ada masalah datanglah ke saya, karena saya itu tugasnya memang membantu kamu mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Itu, tapi ya prakteknya tidak semua seperti. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. Satu lagi ya. Terima kasih tentang buku Pak. Ya. Saya kalau saya pribadi itu bahasa itu sering menjadi apa ya barrier buat saya untuk memahami istilah jargon dari satu bidang ilmu, apalagi yang baru buat saya. Kayak penelitian saya kalau pengalaman pribadi ini baru pertama kali saya temukan pada saat saya menggarap tesis. Saya beberapa kali request ini di mata kuliah, tapi tidak yang seperti saya harapkan dan tidak seperti standar ilmiah yang seharusnya. Paling 2 slide sampai 1 slide saja dosen meletakkannya di sana. Nah, di sini ada beberapa buku yang dia alih bahasa. Jadi saya punya buku teknik sipil itu karangan Misley. Nah, itu dia dialih bahasakan ke bahasa Indonesia oleh penerbit Andi. Itu bagaimana Pak secara ilmiah? Karena bagaimanapun juga watak ilmiahnya itu terancam istilahnya berubah dari makna aslinya ya mungkin ya. Kalau kita alih bahasakan itu bagaimana Pak? Siasat? Ya, jadi bagaimana buku-buku terjemahan bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari buku asing itu tingkat kevalitan informasinya karena khawatir ada distorsi informasi oleh penerjemah, kan begitu. Tadi kalau saudara sudah bisa menilai bahwa ada kekhawatiran seperti itu, berarti buku itu cukup meragukan. Karena kalau tidak berarti tidak khawatir. Jadi setelah membaca kemudian oh bagus, itu berarti kemudian berikutnya percaya. Tapi kalau begitu ada keraguan, ya berarti perlu ditinjau melihat buku aslinya. Ya, jadi sebagai pembaca kita sebenarnya juga punya hak untuk menjustifikasi bagus tidaknya informasi dari literatur. Ini perhatian.
kita user, customer dari literatur, kita pemakai, kita punya hak untuk memakai, tidak memakai, mengatakan ini baik, mengatakan ini jelek. Jadi kalau ini ada buku terjemahan yang kacau balau terjemahannya, apa yang kita lakukan? Kita coba cari aslinya. Kalau memang berbeda jauh dengan aslinya, berbeda, jangan dipakai. Tapi kalau kemudian memang ini ada yang meragukan, tapi setelah saya cross check sejalan. Setelah saya diskusikan, kalau perlu konfirmasi, klarifikasi dengan yang lain, yang dianggap pakar, isinya masih masuk akal, masih sejalan lain, dipakai dalam Bapak. Jadi teman-teman di sini kita belajar satu hal ya, bahwa informasi, literatur, data, publikasi itu bukan sesuatu dogmatis harus benar, yang tidak boleh dikaji, nggak boleh ditelaah, disahkan. Dia sesuatu yang netral, kita memakai, berhak untuk memakai, berhak tidak memakai, berhak mengatakan ini bagus, berhak mengatakan tidak. Kita berhak kemudian menanyakan kepada mendiskusikannya kepada pakar. Kalau memang pakar akan jangan pakai itu, kita tidak pakai. Jadi kita sebagai masyarakat ilmiah harus ada juga keberanian untuk seperti itu. Bukan masalah buku penelitian paper itu jelek, tapi karena memang dalam perkembangan zaman ada teknologi baru, ada data baru yang itu jadi ketinggalan, jadi tidak kita pakai. Sama sekali yang salah bisa memungkinkan karena kekhilafan. Makanya saya ingatkan ya, khusus untuk prosiding yang dari seminar, Anda tahu, ini sering mengikuti seminar. Di dalam seminar presentasi itu abstrak dan papernya nanti jadikan prosiding. Ada keberatan dari audiens, ada pertanyaan yang kritis yang justru mengarah kepada menyalahkan, tapi jarang yang kemudian kekhawatiran itu, kekritisan itu, koreksi itu muncul dalam repertoire prosiding. Panitia hampir tidak mau bersusah payah untuk mengakomodasi keberatan dari audiens. Maka tingkat kevalitan prosiding seminar jauh di bawah paper dari jurnal. Jurnal itu sudah ada editor yang tugasnya khusus mencermati. Kalau perlu dia ada satu semacam komunikasi rutin dengan penulis kalau ada keberatan. Tapi kalau prosiding seminar, saya menanyakan, saya membantah, saya keberatan apa? Kenapa sih nggak muncul di dalam prosiding akhir? Nah ini yang apa namanya? Maka dia posisinya paling kuat adalah paper dari jurnal yang accredited, yang qualified, itu di atas prosiding seminar. Jadi jawabannya seperti itu. Kalau kita tidak yakin dengan terjemahannya, kita cek aslinya. Kalau perlu kita klarifikasi. Nah, budaya klarifikasi penting. Budaya klarifikasi. Orang mau buat statement begini, kita surati, kita email. Jangan kita diamkan terus ini mau seperti apa? Dia sebenarnya tafsirnya dia seperti apa? Email. Kalau kita mentafsirkan batinnya dia, kan nggak bisa. Dia sebenarnya mau nulis niatnya seperti apa kan nggak bisa. Kalau tidak memungkinkan kan sudah meninggal, kan mau di email gimana sudah meninggal? Kita diskusikan dengan pakar lain yang lebih kompeten. Ini buku ini seperti ini, layak nggak? Pakar ini karena mungkin lebih pengalaman, dia bisa memberi justifikasi. Kira-kira begitu. Sekali lagi, gimana Mas Nur? Nah, saya tergantung yang punya perpusnya. Karena tadi nabrak waktu asar ya, 10 menit maksimal, nanti boleh Pak? Ya. Ini jam 4 betul ya? Jam berapa ini? Saya sih yang penting yang punya perpus masih boleh. Makasih Pak. Jadi mengenai jenis-jenis referensi Pak, kalau kita bertemu dan mendiskusikan secara verbal ya, secara langsung ya, tentang topik khusus ya, saya punya pengalaman berdiskusi dengan Pak Wartono mengenai status sesar opak di kota 95-nya dia. Itu bagaimana menurut dia? Karena saya punya penelitian terkait dengan itu, saya harus punya penegasan tentang itu karena literatur secara tertulis saya tidak punya keterangan yang mendampingi peta itu. Ada keterangan biasanya Pak ya, dari badan geologi, tapi saya tidak punya itu. Jadi saya memutuskan untuk bertanya langsung. Itu benar apakah bisa Pak dijadikan masuk dalam referensi daftar gitu. Boleh. Jadi seperti yang saya singgung di awal, dalam penulisan landasan ilmiah pun terkadang satu pendapat dari pakar itu boleh diacu.
pendapat dari pakar yang sudah dia akui itu boleh diacu, sehingga muncul di dalam daftar pustaka atau sindiran itu dalam kurung sering ada muncul komunikasi pribadi. Jadi didiskusikan. Saya dengan Pak Kusuma Dinata misalkan atau Pak Awang, sesuatu yang belum muncul belum pemikiran dari beliau itu ada, saya kira boleh sitir. Kevalitan informasi itu nanti dibaca oleh pembaca dari apa? Dari kepakaran yang mengeluarkan pendapat. Kalau yang mengeluarkan pendapat itu adalah teman kuliah, ini komunikasi pribadi dengan teman kos saya yang akan dipakai. Komunikasi pribadi dengan pakar, dengan Pak Habibie, pasti akan dibicarakan. Tidak, tetap disebutkan bahwa komunikasi pribadi dengan yang bersangkutan itu dimunculkan gitu. Tapi dalam daftar pustakanya di mana ada komunikasi pribadi itu ada tekniknya. Boleh. Jadi pendapat hipotesis dari seorang pakar karena kepakarannya itu bisa dipakai. Jadi dia tidak meneliti, tapi pendapat dia tentang sesuatu itu boleh diacu. Masalah benar dan salahnya nanti penelitian saudara yang membuktikan. Kan nanti akan dibuktikan oleh penelitian saudara. Kan belum berarti itu bahwa informasi itu final. Gitu. Tapi tetap diacu sebagai landasan untuk bagaimana mendesain penelitian, memilih daerah, fokus di mana, ciri-ciri indikasinya apa, kan berdasarkan informasi atau buat pemikiran dari yang bersangkutan. Boleh, tapi pakar ya, jangan hanya teman ketemu terus menurut pendapat pribadi teman saya ya. Silakan akhir. Ya, kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Kebetulan saya bukan warga UGM. Saya dari Sri Kesampaian di Yogyakarta, di mana saya ingin merespon yang Bapak tadi bilang bahwa tentang proceeding. Kemarin kebetulan kami pustakawan itu ada pelatihan akreditasi perpustakaan di Properties dan Bapak Koordinator mengatakan bahwa proceeding untuk saat ini boleh dicetak kalau ada rangkuman kegiatan. Contohnya mungkin proceeding seminar gitu ya Pak ya. Itu harus ada rangkuman kegiatan sampai session tanya jawab diskusi itu disampaikan di proceeding tersebut gitu. Jadi mungkin benar apa yang dikatakan Bapak tadi bahwa proceeding memang harus lebih selektif lagi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih informasi. Bukan pertanyaan, jadi menguatkan saja. Terima kasih. Sudah ada? Baik. Saya kira kita mudah-mudahan menggunakan waktu sore ini yang singkat untuk sesuatu yang bermanfaat, ada manfaatnya. Saya membuat quotation begini ya, bagi kita yang terlibat di dalam dunia ilmiah, itu kita adalah seorang yang sedang berjalan mencari kebenaran ilmiah. Ketika kita berjalan, sebaik-baik hal ada dua, yaitu bekal dan kawan perjalanan. Kalau bekalnya bagus, kawan perjalanannya baik, kita akan selamat dan menemukan dengan baik dengan selamat. Maka bagi mencari kebenaran yang berkelanjutan di jalan ilmu, literatur itu adalah harta berharga, bekal berharga, dan teman yang setia. Maka akramilah, pahamilah teman saudara itu dan jaga sebagai aset, karena dia artinya berharga dan teman yang setia. Ya. Jadi itu satu yang nanti insya Allah bermanfaat bagi saudara yang akan tetap berkarir di dunia yang terkait dengan apa yang saudara pelajari. Jadi dekati buku, dia lakukan sebagai resource, sebagai sumber daya dan juga sahabat. Jadi semakin akrab, semakin dekat akan memberi dampak. Bagaimana sesuatu akan memberikan dampak kalau tidak kita pahami kelebihannya ya, dan tidak pahami bagaimana menggunakannya. Kita punya barang bagus, senjata yang hebat, tapi tidak pernah kita kenali manfaat bagian-bagiannya, kita nggak bisa. Kita punya buku yang bagus, ada beberapa tips yang mencari informasi dengan cepat, tapi kalau kita tidak tahu, kita akan kesulitan dan akhirnya malas, ya, akhirnya tidak kita sentuh. Maka mari kita akrabi literatur, dan sumber literatur ada di perpustakaan. Mari kita ubah perspektif kita. Jangan kita hanya pergi ke perpustakaan karena sedang mengerjakan tugas dari dosen. Jadi kita pergi ke perpustakaan karena terpekan. Wah, ini karena mengerjakan tugas. Ke perpustakaan itu untuk apa?
mencari sesuatu yang berharga dan mencari teman. Teman ini yang menemani saudara. Nanti di ruang sidang, ketika saudara dicerca, teman saudara yang membantu untuk menjelaskan apa yang mencerca saudara. Nah, saya kira itu benar bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Pak Sasim. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita tutup, kami, kalau boleh saya tekankan, saya sebenarnya tersindir ketika beberapa orang saya tanya, orang kalau kamu ke perpus itu ngapain? Kamu mau bertanya nggak, sorry, kamu mau menemui pustakawan itu untuk apa? Ketika saya menunjukkan guru, pustakawan itu apa sih? Orang yang melayani peminjaman dan pengembalian. Saya punya satu orang teman, pustakawan, D3 pustakawan, tapi S1-nya ilmu komunikasi, S2-nya dia politik. Nah, di perpustakaan ada satu hal yang saya iri dengan dia, di ilmu sosial tetapi. Jadi selain dia menguasai buku yang ada di perpustakaan, dia jadi mitra riset untuk si mahasiswa. Mahasiswa ketemu dia bukan sekedar bertanya buku ini ada di mana, tetapi kalau saya mau penelitian ini metodenya apa, dia bisa berbicara lebih jauh tentang ilmu itu. Saya mencoba itu, tapi ternyata ketika kita ini kesulitan karena saya orang sosial begitu. Tetapi ada satu hal yang saya ingin tekankan, bahwa kami selalu berusaha untuk bisa memberi yang lebih kepada teman-teman pemustaka. Saat ini yang kami sedang belajar pemetaan ilmu begitu. Jadi kami berusaha supaya ketika orang bertanya tentang topik tertentu, saya bisa jawab, oh topik ini peta ilmunya begini, yang banyak menulis itu si A. Si A ini bekerja sama paling banyak dengan si B, tulisannya topiknya ini berhubungan dengan ini dan seterusnya. Itu tentang science mapping. Begitu. Kemudian terkait dengan jurnal tadi mungkin yang belum diulas, meskipun ada yang memperdebatkan, jurnal sendiri juga ada kualitasnya, sehingga kalau di Scopus ini lepas dari perdebatan tentang Scopus ya. Scopus Imago itu ada Q1, Q2, Q3, Q4. Kuartil atau kualitas lah 1, 2, 3, 4. Bagaimana kita memilih sebuah paper dari jurnal sebuah jurnal. Oh, jurnal ini di Scopus atau di Skimago itu Q1. Kemudian kalau ini pengarangnya H-index di Google Scholar atau di Scopus itu tinggi, paling tinggi begitu. Jadi mungkin itu juga salah satu tips untuk memilih satu paper dari seorang penulis yang harus kita yang layak untuk kita kutip. Ada banyak hal. Saya kira kita bisa diskusikan juga ini satu saat lebih detail lagi. Kemudian berikutnya bagi teman-teman yang dari luar perpustakaan Fakultas Teknik, saya tekankan bahwa perpus ini terbuka untuk teman-teman meskipun dari luar Fakultas Teknik, termasuk kegiatan-kegiatannya. Ada kegiatan seperti ini, ada kegiatan harian, dan untuk diskusi bersama pakar saya kira akan kita lanjutkan setelah semester baru. Dan metodologi ada jurnal internasional dan lain sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Sarju. Kita berikan selamat sore. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diberikan kesempatan pada saya. Saya Sarju Winardi, mengajar di Departemen Biologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Jadi perpustakaan Fakultas Teknik ini pada kesempatan ini memberikan kesempatan untuk bisa berbagi pada para audiens di sini sebagai sebuah kegiatan yang baik yang melanjutkan kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi saya termasuk bersyukur bisa juga ikut berpartisipasi dalam acara-acara seperti sekarang ini. Saya berharap bahwa acara-acara yang sudah baik diselenggarakan oleh perpustakaan Fakultas Teknik ini bisa dilanjutkan untuk bisa memberi manfaat yang luas kepada mahasiswa, utamanya tidak hanya melayani peminjaman buku, tapi juga memberikan suatu pembekalan untuk kelancaran para mahasiswa dalam studi ini. Saya percaya perpustakaan Fakultas Teknik bisa menyelenggarakan hal seperti itu, dan kita akan juga siap untuk bersama berkontribusi menyelenggarakan acara-acara yang ilmiah untuk para mahasiswa maupun para pemakai perpustakaan Fakultas Teknik. Semoga ke depan semakin banyak kegiatan yang bermanfaat, semakin lancar, dan semakin banyak pengunjung yang merasakan manfaat dengan adanya pelayanan di perpustakaan Fakultas Teknik tersebut. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.